Selain menjadi sejarah panjang Nabi Ibrahim dan Ismail, Ka'bah juga menjadi dimensi ilmiah keseimbangan gerak bumi. Dengan kata lain, secara ilmiah, Mekah memiliki kumpulan energi positif yang menyebar ke seluruh alam semesta melalui gerak pusaran energi, yang dibangun oleh setiap jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Penyair Dezawawi Imron pernah berkata bahwa ibadah haji itu bukan misteri, bahkan tidak ada misterinya. Apa yang disebut misteri itu sesungguhnya merupakan ritual ibadah, karena akal manusia memang belum sampai. Makanya, untuk melakukan gerakan ibadah, ikuti saja apa yang sudah diajarkan. Ditambah lagi, beribadah di tempat yang dipenuhi dengan misteri yang sangat sulit diungkap. Mekah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil. Tekanan gravitasinya tinggi, dan disitulah berpusatnya kebisingan yang membangun yang tidak bisa didengar oleh telinga. Tekanan gravitasi yang tinggi, berdampak langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit. Gravitasi tinggi, itu sama dengan elektron ion negatif yang berkumpul. Disitulah doa akan terkabul, karena disitu adalah tempat gema, atau ruang dalam waktu bersamaan. Apa yang diniatkan dalam hati manusia, adalah gema yang tidak bisa didengar tapi bisa terdeteksi frekuensinya. Pengaruh elektron, menyebabkan kekuatan internal kembali tinggi, penuh semangat untuk melakukan ibadah, tidak ada sifat putus asa, mau terus hidup, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Gelombang radio, tidak bisa mendeteksi posisi Ka'bah. Bahkan teknologi satelit pun, tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio, tidak mungkin dapat membaca apa-apa yang ada di dalam Ka'bah, karena tekanan gravitasi yang tinggi. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya, memiliki konten garam, dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah, jika sholat di Masjidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa dingin. Ka'bah bukan sekadar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang ajaib. Karena, di situ terjadi pemusatan energi, gravitasi, zona magnetisme nol, dan tempat yang paling dirahmati. Tidur dengan posisi menghadap Ka'bah, secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai tulang belakang, dan menghasilkan sel darah. Pergerakan mengelilingi Ka'bah lawan arah jarum jam, memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini, bergerak melawan arah jarum jam. Dalam fisika, kita mengenal kaidah tangan kanan. Itu sudah menjadi hukum Allah, dan ketetapannya yang benar. Dalam kaidah tangan kanan yang terdapat dalam ilmu fisika dijelaskan, jika ada sebatang konduktor, atau logam, dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka di konduktor itu akan muncul medan gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Menurut hasil penelitian, tubuh manusia sebenarnya mengandung aliran listrik dalam jumlah besar yang dibawa oleh miliaran bioelektron. Sehingga, ketika ada jutaan manusia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, berkumpullah arus listrik yang sangat besar berputar-putar berlawanan dengan arah jarum jam mengitari Ka'bah. Hajar Aswad, merupakan konduktornya, bahkan menjadi superkonduktor. Peredaran darah, atau apa saja di dalam tubuh manusia, melawan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam, berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat, dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah, orang yang berada di Mekah selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. Tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Sedangkan bilangan 7 itu sendiri, adalah simbolik ketidak terhingga banyaknya. Angka 7 itu, berarti tidak terbatas, atau terlalu banyak. Dengan melakukan 7 kali putaran, sebenarnya kita mendapat ibadah yang tidak terbatas jumlahnya. Larangan memakai topi, songkok, atau menutup kepala bagi pria, karena rambut dan bulu roma, adalah ibarat antena untuk menerima gelombang yang baik, yang dipancarkan langsung dari Ka'bah. Sebab itulah, setelah melakukan haji kita seperti dilahirkan kembali sebagai manusia baru, karena segala yang buruk telah ditarik dan diganti dengan nur atau cahaya yang baru. Setelah selesai semua itu, barulah bercukur atau tahalul. Tujuannya untuk melepaskan diri dari pantang larang dalam ihram. Namun rahasia di sebaliknya, adalah untuk membersihkan antena atau reseptor kita dari segala kotoran, sehingga hanya gelombang yang baik saja akan diterima oleh tubuh kita.
Agus Mustafa pernah menulis dalam bukunya Pusaran Energi Ka'bah, bahwa gerakan melingkari Ka'bah menciptakan sebuah medan gaya yang mampu menghasilkan energi gelombang elektromagnetik positif. Spiritual kosmos dalam aktivitas tawaf jamaah adalah manifestasi prinsip fisika dalam kehidupan. Manusia yang datang dari segala penjuru menjadi sekumpulan elektron yang mengitari poros Ka'bah dan menciptakan energi positif di sekitarnya. Efeknya bisa dirasakan langsung oleh jamaah yang berada di sana. Ketenangan hati, kemustajaban doa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tawaf menjadi investasi energi positif, yang tidak hanya bersifat vertikal semata, melainkan menyebar secara horizontal. Energi positif, tidak hanya untuk manusia saja, ia juga bergelanyut di dalam rongga-rongga alam semesta raya. Ia juga menjadi kontrol atas gerak reflektif dari perubahan alam semesta, seperti gunung, gerak bumi, angin laut yang memengaruhi cuaca, dan lain sebagainya. Wasamsu tajri limustaqorri laha, tidak hanya berarti bahwa ia bergerak pada orbitnya semata, matahari juga berputar menjaga stabilitas energi positif yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi, bertasbih nyawijikan diri dengan Tuhan. Keseimbangan adalah kunci adanya gerakan tawaf, membaca tasbih, dan memuji Tuhan. Tentu implementasinya berupa moral dan kesadaran. Kausa prima yang dikenalkan oleh Plato, jelas mengarah kepada keyakinan ilahiyah, bahwa memang ketidakterbatasan tidak bisa dijangkau dengan ruang ide, tetapi ide adalah perabot utama manusia menuju ketidakterbatasan itu. Besarnya pusaran medan magnet yang dihasilkan dari putaran manusia dengan poros Ka'bah, akan menyebar ke berbagai tempat di sekitarnya. Dan magnet itu akan tersebar luas, dibawa oleh orang-orang yang melakukan tawaf hingga menuju beberapa tempat yang dikunjungi jamaah. Akibat dari putaran energi ini, jamaah haji juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Maka wajar, jika doa yang dipanjatkan saat ibadah haji mudah dikabulkan. Seperti halnya penyiar radio atau pembaca berita yang sedang berbicara di depan mikrofon, suaranya bergerak melalui gelombang elektromagnetik. Hal yang sama terjadi ketika berdoa di depan multazam. Kekuatan doa itu menjadi berlipat-lipat kali, karena terbantu oleh power yang sedemikian besar menuju arsy Allah. Sehingga, Ka'bah berfungsi seperti halnya pemancar radio, yang memancarkan doa-doa ke arsy. Inilah yang menjelaskan fenomena, begitu banyak doa yang mustajab apabila dipanjatkan di Tanah Suci.